Volume 2. Kangen. Aku rela kau jauh. Aku ikhlas kau pergi. Aku berdoa kau di sana dalam keadaan baik yang selalu kupikirkan. Dalam keadaan damai yang selalu kau dambakan. Di atas senyuman yang selalu kunantikan. Di atas kebahagiaan setelah penderitaan. Belum cukup mata ini memandang dekat. Belum cukup raga ini memeluk erat. Belum cukup ku mengutarakan hasrat. Belum cukup janjiku tepat. Kabar demi kabari, tidak, dia cukup baik. Baik, sangat baik. Sungguh aku rela dan ikhlas melepas kau pergi. Sampai jumpa di Kayangan 1 November 2019. Aku baru ingat, sorry guys, puisi ini aku bikin buat almarhum mbak aku, Mbak Isni. Jadi almarhum itu kakak ipar dari sepupu aku. Singkat cerita, dia itu sakit serius, harus pulang kampung dan bolak-balik menjalankan pengobatan. Kurang lebih 3 tahun beliau survive. Ini jadi kabar yang mengejutkan buat aku. Dan ternyata itu kabar duka. Aku cukup hancur di situ karena beliau tidak menyerah, tapi beliau berpasrah. Amin, Pak. Semoga tenang di sana. Memangnya kenapa jika aku suka lagu lamamu? Bukan penyanyi yang kulihat, melainkan alunan melodi. Setiap petikan gitar, setiap dentuman piano, pasti kau akan memainkan tanganmu, lalu ikut bernyanyi dan menari. Nyatanya mereka lebih bermakna dalam kehidupan cinta hingga persahabatan. Jantung ini berdetak lebih keras ketika ia tahu lagu mana yang harus diputar berkali. Dan fakta, aku merasa berbagai macam rasa saat mendengarnya. Iya, Pak, deg-degan waktu mendengar salah satu lagu. Di puisi ini tuh sebenarnya aku lagi kesel, tapi karena aku baper, jadi gitulah nulis. Menghayal, melamun, berbau kata kekosongan dan kesendirian. Itulah yang menghantuiku per menitnya. Mungkin sejak ku lahir, sejak ku melihat dunia. Seperti mengikutiku, namun mengapa langkah kaki ini amat terpuruk? Berlari tak mau, jalan pun segan. Aku menulis cerita tentang buku imajinasi dan dunia khayalan. Bagaimana bisa semua cerita bunga tidur itu dapat terwujud? Setidaknya aku dapat memberikan ilustrasi padamu bahwa aku dan kamu sedang bermain peran bersama. Seperti yang kau katakan, ini hanya fiktif, tapi tidak bagiku. Karena aku telah melihat pintu dan kunci itu berada. Sayangnya sulit untuk kubuka seorang diri. Keramaian itu hanya bertanya, bukan menjawab. Sumpah ya, sumpah aku nggak tahu maksudnya apa, tujuannya kemana, buat siapa, nggak jelas banget ya. Awas. Next ya. Aku adalah aku, sang dewa mimpi yang turun ke bumi dan menjadi tempat ternyaman di saat sudah tak berpeluang. Bersaing dengan dewa pendatang baru, kekuatan kedamaiannya sudah mulai runtuh. Hanya tersisa sejuta kerinduan
dan kesetiaan. Betapa sayangnya hati ini untuk manusia dalam cerita perjalanannya. Orang gila ini, orang gila mana yang nganggap diri itu dewa. Next. Jadi ini tuh salah satu project gagal aku, The Journey of Dreams. Kenali aku dari caraku bermimpi. Aku hidup dalam ilusi ini, ilusi terindah dalam malamku. Menjadi suatu harapan yang wajib kuwujudkan dalam dunia ini. Cerita hanya cerita yang terus masih kulakukan. Wahai engkau para pemain peran, maaf, aku telah menyita waktu. Kenali aku dari caraku terbangun. Apakah tahu yang kau katakan setiap pagi ketika harus berlari mendengar alarm kalian itu? Dan aku tahu satu, siapa pemilik kelembutan, sentuhan, dan merdunya alunan yang membuatku terbangun dengan gembira. Kenali aku dari caraku berpikir. Salah satu dari kamu pernah menjadi alasan aku betapa sakitnya kepala yang penuh cuakan makna tak tercapai. Kenali aku dari caraku menatap dan memandang. Seringkali matamu itu melembahkan apa yang ada di pikiranku. Seringkali juga aku terlena dengan mata yang membuatku jauh lebih bahagia atau sebaliknya. The Journey of Dreams itu sebenarnya dan harusnya ada terusannya. Jadi ini salah satu project gagal, nggak aku terusin karena ternyata dia nggak ada waktu untuk mengenal aku lebih lanjut dengan cara aku.